Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nurlaila Emada. Saya mahasiswa PGSD semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairul Ternate. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru. Penjelasannya, ayo ikuti saya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1, guru adalah guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan guru menengah. Nah, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam melaksanakan tugas profesional yang mengacu pada atau merujuk kepada konsep pendidikan. Kompetensi dasar LPTK atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Nah, keterampilan ini mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru terlepas dari bidang studi. Apapun yang diajarkan sebagai modal dasar dalam mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar sangat perlu dilakukan karena membutuhkan penampilan guru yang baik, diperlukan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ada 8. Yang pertama, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Nah, keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Nah, tujuan dari keterampilan bertanya ini yaitu 1. Memotivasi peserta didik agar terlebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Nah, yang kedua, komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas, dan yang kedua, memberi acuan. Yang ketiga, dan selanjutnya prinsip-prinsip bertanya. Yang pertama, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. B. Yang kedua, berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Dan selanjutnya, pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan didistribusikan secara merata kepada para peserta didik. Nah, selain itu, keterampilan bertanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, mempererat hubungan keilmuan antara guru dan siswa. Yang kedua, melatih anak-anak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Sementara kekurangan dari keterampilan bertanya ini, yang pertama, mudah menjurus kepada hal-hal yang tidak dibahas. Yang kedua, bila guru kurang waspada, perdebatan beralih kepada sentimen pribadi. Oke, kita lanjut ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Selain itu, keterampilan menjelaskan juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Selain itu, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, komponen merencanakan. Yang kedua, menyajikan suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan kejelasannya. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, pemberian tekanan dan penggunaan balikan.
Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, pertanyaan harus diselingi tanya jawab agar mendapatkan stimulasi atau timbal balik antara guru dan peserta didik. Dan yang ketiga itu, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Selain itu, kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan menjelaskan ini juga mempunyai beberapa. Yang pertama, kelebihannya itu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menekukan dan mengorganisasi dan menilai informasi yang diterimanya. Selanjutnya, kekurangannya. Kekurangan dari keterampilan menjelaskan ini, yang pertama, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan pembelajaran akan terkesan membosankan. Ya, bagaimanalah anak-anak biasanya kalau kita selalu berbicara, mereka terlalu bosan begitu. Selanjutnya, kita lanjut ke keterampilan mengadakan variasi. Nah, pengertian keterampilan mengadakan variasi yaitu suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta perubahan mood siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan, guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Nah, Selain itu, tujuan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Selain itu, komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Yang ketiga, variasi dalam menggunakan metode. Dan yang terakhir yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Nah, prinsip-prinsip keterampilan menggunakan variasi ada beberapa juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau suatu pembelajaran. Selain itu, kita lanjut ke kelebihan dalam keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih semangat, penuh perhatian, serta ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, keterampilan mengadakan variasi juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, apabila guru salah atau keliru dalam mengadakan variasi yang dilakukannya, maka peserta didik juga akan salah menafsirkan dari peserta yang akan disampaikan atau pesan yang akan disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan juga begitu, mempunyai komponen, pengerti, tujuan, prinsip, dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Nah, keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak pendidik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Nah, tujuan dari keterampilan memberi penguatan yang pertama, untuk memberikan umpan balik atau stimulasi bagi peserta didik atas perilakunya sehingga dapat mengendalikan perilaku peserta didik yang semula negatif menjadi positif. Yang kedua, meningkatkan dan memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan memberi penguatan.
Yang pertama, menurut Hamid dan Mahdi, menyatakan bahwa teknik pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Udin Sfedunin Daud 2010 yang menyatakan bahwa komponen keterampilan memberi penguatan meliputi penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian penguatan. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, bermakna. Ketiga, menghindari respon negatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan memberi penguatan. Nah, kelebihan dalam keterampilan ini, satu, dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan atau kelemahan dari keterampilan ini, yaitu walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula memberi penguatan yang diberikan kepada siswa justru membuat siswa enggan belajar karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, pemberian penguatan yang berlebihan juga akan berakibat fatal kepada peserta didik. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Nah, tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang pertama untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki proses yang akan dibicarakan mengenai materi hari ini. Ketiga, komponen-komponen membuka pelajaran. Nah, komponen-komponen membuka pelajaran yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua menimbulkan motivasi, dan yang ketiga memberi acuan kepada peserta didik. Yang keempat membuat kaitan antara yang pembuka dan penutup. Selanjutnya komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama itu meninjau kembali. Sebagai seorang guru, kita ingin menutup pelajaran, kita harus meninjau kembali. Yang kedua, merangkum inti pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat ringkasan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang pertama, kesinambungan, yang kedua fleksibel atau penggunaan secara luas, dan yang ketiga antusiasme dan kehangatan dalam berkomunikasi, dalam mengkomunikasikan materi. Dan selanjutnya kita masuk ke manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pertama, menimbulkan perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam pembelajaran, bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khusus dalam melakukan pembelajaran perorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar dapat disampaikan, bisa direspon dan diterima oleh peserta didik. Nah, tujuan dari keterampilan ini yaitu yang pertama,
meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok. Yang kedua, memberi kesempatan memecahkan masalah untuk berlatih memecahkan masalah dan cara hidup secara rasional dan demokratis. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong. Nah, tujuan dari keterampilan ini yaitu diantaranya memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, membentuk hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Nah, komponen-komponen keterampilan ini memiliki beberapa komponen pula. Nah, yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Yang keempat, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, guru yang tersedia mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Dan yang selanjutnya yang ketiga, pengorganisasian peserta didik, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Nah, keempat, kegiatan pembelajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal peserta didik secara pribadi. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dalam keterampilan ini yang pertama, dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakteristik dari masing-masing siswa. Jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk peserta didiknya. Selanjutnya kekurangan dari keterampilan ini yaitu yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan ke-7 dalam keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan mengelola kelas yaitu guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan, yaitu menurut Deplikduk 1985. Sedangkan tujuan dari keterampilan mengelola kelas juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, pengelolaan kelas adalah agar setiap siswa di kelas dapat mengikuti pelajaran dengan tertib dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, sementara komponen-komponen dalam keterampilan ini yaitu menurut Wardani 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.
Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Nah, menurut Wardani 2005, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas perlu diingat 6 prinsip, yaitu kehangatan dan keantusiasi dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, itu menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan peserta didik. Nah, sedangkan yang keempat itu keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari keterampilan itu yang pertama sangat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Nah, sementara kekurangan dari keterampilan ini yaitu 1. Susah diterapkan. 2. Biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kecil. Keterampilan membimbing diskusi kecil kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berkreasi sosial, dan serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Selanjutnya, tujuan keterampilan ini yang pertama, memupuk sikap toleransi. Yang kedua, memupuk kehidupan demokratis. Dan yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Nah, kita masuk ke komponen-komponen diskusi kelompok kecil. Yang pertama, langkah persiapan. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, memperjelas masalah atau urutan pendapatan. Yang keempat, menganalisis pandangan siswa. Dan yang kelima yaitu meningkatkan urutan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip melaksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Nah, kedua itu memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu merencanakan diskusi kelompok dengan sistematis, membimbing dan menjadikan diri guru sebagai teman diskusi. Nah, selain itu, kelebihan dari keterampilan ini yang pertama, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang kedua, mengurangi sifat pemalu. Dan yang ketiga, anak merasa terkait untuk melaksanakan keputusan kelompok. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman diri anak. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan atau kelemahan dari keterampilan ini. Nah, di antara kelemahan pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Dan yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Ya biasalah anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu keempat, dominasi tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Keenam yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi didominasi oleh 2 atau 3 orang siswa keterampilan berbicara. Dan yang selanjutnya itu kadang-kadang pembahasan dalam diskusi melebar kemana-mana sehingga kesimpulan menjadi tidak fokus atau kabur. Nah, biasalah anak-anak pasti kan sering membicarakan hal-hal lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke depan itu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kadang-kadang tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah dibuat dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
tentang 8 keterampilan dasar mengejar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.